Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Subaju. Apa kabar anak-anak di rumah? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Anak-anakku sekalian yang Ibu sayangi, terlebih dahulu Ibu memperkenalkan nama Ibu. Nama Ibu sendiri adalah Ibu Himra Saban dari SMP Negeri 2 Kota Ternate. Yang di samping kanan Ibu adalah pemateri pertama dengan nama, Bapak silakan. Assalamualaikum, saya Nailul Autor dari SMP Muhammadiyah 1 Kota Ternate. Dan sebagai pemateri yang kedua adalah Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, saya Idris Abdul Qadir dari SMP Negeri 6 Kota Ternate. Terima kasih kepada Bapak pemateri yang pertama dan yang kedua yang telah memperkenalkan diri kepada anak-anak di rumah. Anak-anakku sekalian yang Ibu sayangi, pembelajaran kita masih bersifat pembelajaran jarak jauh. Maka itu kita selalu dianjurkan untuk mengikuti protokol kesehatan. Yang pertama, Anda selalu mencuci tangan dengan menggunakan air yang mengalir. Yang kedua, apabila Anda keluar rumah harus menggunakan masker. Dan yang ketiga, Anda harus menjaga jarak antara satu orang dengan orang yang lain. Juga Anda tidak boleh mengikuti berkerumun orang banyak. Jadi kalau ada orang mau mulai ya, Anda tidak boleh ikut serta di dalam kelompok itu. Kenapa? Karena Anda pasti juga tahu bahwa negara Indonesia sedang dilanda COVID-19. Maka itu pembelajaran kita masih bersifat pembelajaran jarak jauh. Oke, anak-anak sekalian yang Ibu sayangi, sekarang kita masuk pada Bapak pemateri yang pertama akan menyajikan materi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Salam PPKN. Salam. Ya, terima kasih. Baiklah anak-anak sekalian, kita sekarang masuk pada materi bab ketiga, yaitu memaknai peraturan perundang-undangan. Langsung saja, marilah kita saksikan pada slide. Ya, sebelumnya selamat berjumpa kembali dengan pelajaran PPKN. Kita sekarang masuk pada bab ketiga, yaitu memaknai peraturan perundang-undangan. Pada bab ini kita akan mengikuti materi tentang bagaimana tata urutan perundang-undangan, bagaimana undang-undang itu dibentuk, bagaimana undang-undang itu disahkan dan diberlakukan untuk masyarakat. Selanjutnya, apa yang akan kita peroleh setelah kita belajar materi ini? Kompetensi dasar yang akan kita capai setelah kita mempelajari ini, yang pertama bisa menghargai tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Selanjutnya, kita bisa menunjukkan sikap disiplin dalam menerapkan aturan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Kemudian, bisa memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia, di negara kita ini. Dan yang terakhir, kita bisa mendemonstrasikan pola pengembangan tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia.
Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai ya dalam pembelajaran ini yaitu bisa mendeskripsikan makna peraturan perundang-undangan nasional. Kemudian selain bisa mendeskripsikan, kita juga bisa menyusun laporan tentang makna peraturan perundang-undangan nasional. Ya, setelah kita bisa menyusun tentang makna peraturan, kita bisa mempresentasikan tentang makna peraturan ya, perundang-undangan nasional. Ya, kita bisa presentasikan di kelas kalau selama kita belajar tatap muka. Tapi sekarang kita usahakan kita bisa menguasai materi itu dan kita bisa mempresentasikan. Nanti bisa yang punya HP bisa lewat sedikit presentasi. Kemudian bisa mendeskripsikan tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Dan terakhir kita bisa menyusun hasil telaah tentang tata urutan ya, peraturan perundang-undangan nasional. Ya, selanjutnya, apa itu makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia? Ya, ini masuk pada bagian pertama, yaitu makna tata urutan. Pengertian peraturan perundang-undangan nasional, negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3. Ya, di situ berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini mengandung arti bahwa kehidupan bermasyarakat, bernegara, berbangsa harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Jadi hukum itu sebagai panglima. Apapun tindak tanduk kita, tingkah laku kita harus berlandaskan hukum. Jangan kita main hakim sendiri. Ya. Jadi setiap yang kita lakukan harus ada dasar hukumnya. Kemudian pada pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di situ menegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Jadi ketika ada satu kebijakan yang baru, sesuatu yang baru diterapkan oleh pemerintah, harus ada undang-undangnya. Kemudian peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 memiliki pengertian peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, undang-undang itu dibentuk oleh lembaga resmi negara, bukan oleh sembarang orang ya bikin undang-undang sendiri. Atau orang yang memiliki jabatan tertentu, misalnya wali kota itu bisa membuat peraturan wali kota, ya gubernur bisa membuat peraturan gubernur, ya tidak masing-masing orang atau sembarang orang. Atau lembaga negara, dalam hal ini ada DPR, ada DPRD kota, ada DPRD provinsi. Nah, itu yang berwenang untuk membuat undang-undang. Selanjutnya, tata urutan perundang-undangan di Indonesia, tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ini tata urutan ini perlu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip ya, atau asas umum yang berlaku dalam hukum nasional ya, dalam hukum, yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama, dasar peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan. Nah, ini adalah menjadikan dasar. Setiap undang-undang itu harus ada peraturan perundang-undangannya. Kemudian yang kedua, hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis. Halnya peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut atau diubah oleh peraturan perundang-undangan. Jadi peraturan yang masih berlaku itu ya akan tetap berlaku sebelum dicabut oleh peraturan perundang-undangan yang baru. Nah, ini adalah tata aturannya.
Selanjutnya yang bagian keempat, nah, peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama. Jadi ketika ada aturan baru, maka peraturan yang lama tidak berlaku lagi, ya. Ini contohnya ini dalam pendidikan kita ini ada beberapa perubahan kurikulum, ya. Kurikulum yang dulu kita pernah pakai, ya, dari 2003, kemudian ada 2006 kemarin ada KKSP. Sekarang kita masuk pada kurikulum atau K13. Nah, ini sekarang yang berlaku. Kemudian ada peraturan perundangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Misalnya peraturan yang dibuat di daerah, di kota atau di kabupaten, di tingkat kota. Nah, itu tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang ada di atasnya, yaitu di tingkat provinsi. Begitu juga dengan yang ada di tingkat provinsi, tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di tingkat pusat. Ya, itu adalah aturannya. Ya, yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Kemudian peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Nah, ini kalau ada aturan yang skopnya luas, maka dia akan diatur lebih kecil lagi. Jadi yang bersifat khusus itu yang lebih akan diberlakukan. Ya, lanjut. Nah, setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki materi yang berbeda, disesuaikan dengan kondisi apa yang akan diatur. Nah, ini jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai dengan pasal 7, ya, pasal 27 ayat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, jadi undang-undang kita ini memiliki kedudukan yang paling tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi setiap aturan yang dibuat oleh pemerintah kita tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau UUD 45. Ini adalah aturan yang tertinggi. Di bawahnya ada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau biasanya kita kenal dengan TAP MPR. Ini adalah tata aturan yang berada di bawah Undang-Undang Dasar 45. Ini adalah yang kedua. Di bawahnya ada peraturan perundang-undangan pengganti undang-undang atau undang-undang atau peraturan pemerintah. Nah, aturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ini ada di bawah TAP MPR. Kemudian di bawahnya ada peraturan pemerintah atau PP, ya, peraturan pemerintah. Ini ada di bawah undang-undang. Nah, di bawah peraturan pemerintah ada peraturan presiden. Kemudian di bawah peraturan presiden atau Perpres ada Perda provinsi atau peraturan daerah provinsi. Ya, masing-masing daerah atau provinsi memiliki aturan masing-masing. Ya. Kemudian Perda tingkat kabupaten atau kota atau Perda kabupaten atau kota. Ini adalah lembaga-lembaga atau perseorangan yang menyusun laporan peraturan perundang-undangan di negara kita. Adapun ini tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan, yaitu ya, ini pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ini bagaimana undang-undang kita dibentuk. Lanjut. Ya, ini. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Secara historis atau sejarah, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 disusun oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI.
kemudian ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Kapan? Yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Ya, di situ salah satunya adalah mengesahkan undang-undang, kemudian memilih presiden dan wakil presiden, kemudian menetapkan panitia atau KNIP, ya, Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai pembantu presiden, ya, KNIP. Kemudian lanjut. Nah, bagaimana Undang-Undang Dasar diubah? Nah, ini yang pertama, ya, Undang-Undang Dasar kita itu bisa diubah kalau ada usulan perubahan yang diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR. Nah, ini undang-undang bisa diubah. Nah, ada syaratnya, sepertiga jumlah anggota MPR usul. Nah, usulan tersebut diajukan secara tertulis dan ditujukan dengan jelas bagian mana yang akan diusulkan untuk diubah beserta alasan diubahnya Undang-Undang Dasar tersebut. Kemudian setelah diajukan, mereka akan melakukan sidang, yaitu MPR, ya. Sidang MPR yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. Setelah melakukan sidang, kemudian disepakati atau tidak, nah ini tergantung dengan putusannya, yaitu yang dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% plus 1 dari seluruh anggota MPR. Jika ada perubahan Undang-Undang Dasar dan disetujui oleh 50% plus 1 dari anggota MPR, maka undang-undang itu bisa diubah. Tetapi, ada tapinya. Ya, lanjutnya. Ada yang tidak bisa diubah. Nah, ini mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Ini tidak bisa dilakukan perubahan. Ya, karena ini tercantum dalam pembukaan. Jadi ketika pembukaan kita diubah, maka akan terjadi kekacauan. Artinya apa? Di situ ada negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak mungkin kesepakatan ini diubah. Karena ini sudah merupakan kesepakatan oleh pendiri negara kita. Jadi tidak akan merubah bentuk negara kesatuan atau NKRI yang kita kenal sekarang bahasanya yang lain. NKRI harga mati. Nah, itu tidak akan diubah. Lanjut. Nah, ini yang kedua. Itu ketetapan MPR. Ketika MPRS, ya, dan MPR masih berkedudukan sebagai lembaga tertinggi satu negara, produk hukum MPR adalah ketetapan MPR atau TAP MPR. Lanjut. Nah, ketetapan MPR adalah keputusan majelis yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat ke dalam dan keluar majelis. Mengikat ke dalam artinya mengikat pada seluruh anggota majelis. Mengikat keluar artinya setiap warga negara, lembaga negara dan masyarakat terikat oleh ketetapan MPR. Selanjutnya Selanjutnya dipersilakan kepada Bapak pemateri yang kedua. Terima kasih. Kita lanjut materinya tentang undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Oke, lanjut. Ya. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal kepentingan memaksa. Undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang memiliki kedudukan yang sederajat. DPR merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang berdasarkan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun kekuasaan ini harus dengan persetujuan Presiden. Kita lanjut pada peraturan pemerintah atau PP. Ya.
Lanjut. Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 5 ayat 2. Peraturan pemerintah ditetapkan oleh Presiden sebagai pelaksana kepala pemerintahan. Contoh dari peraturan pemerintah adalah PP nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan untuk melaksanakan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Oke, kita lanjut. Ya, peraturan Presiden atau dikenal dengan Perpres. Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan pemerintahan. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Proses penyusunan peraturan Presiden ditegaskan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu sebagai berikut. A. Pembentukan panitia antar kementerian dan atau lembaga pemerintah non-kementerian oleh pengusul. B. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan Presiden dikoordinasikan oleh Menteri dan menyelenggarakan utusan pemerintahan di bidang hukum. C. Pengesahan dan penetapan oleh Presiden. Oke, kita lanjut pada peraturan daerah provinsi, yaitu daerah tingkat 1 provinsi. Peraturan daerah atau dikenal dengan Perda provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Peraturan daerah dibuat dengan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda juga dibuat dalam rangka melaksanakan kebutuhan daerah. Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Pemerintah pusat dapat membatalkan perda yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Baik, kita lanjut pada peraturan daerah, kabupaten, atau kota. Peraturan daerah atau dikenal dengan Perda, kabupaten, atau kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR kabupaten atau kota dengan persetujuan bersama bupati atau wali kota, dibentuk sesuai dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan, sehingga peraturan daerah dapat membedakan antara satu daerah dan daerah lain. Di sini kepentingannya, jadi untuk Perda sendiri dia mempertajam kebutuhan di daerah. Jadi antara satu daerah dengan daerah lain itu berbeda. Dari daerah tingkat kabupaten atau tingkat kota, ini ada perbedaannya di sini di Perda ini. Tapi dia acuannya harus kepada Perda provinsi. Dia tidak bisa bertentangan. Kalau nanti dia bertentangan, nanti Perda kabupaten atau kota itu gugur dengan sendirinya. Ya, itu penjelasan sedikit tentang apa yang dimaksud dengan Perda daerah tingkat 1 dan daerah tingkat 2, baik itu kabupaten atau kota madya. Oke. Terima kasih atas perhatian. Iya, cuma masuk. Oke, terima kasih atas perhatian. Para peserta didik sekalian, kami harap dengan belajar dengan tekun,
terima kasih kami sampaikan kepada Bapak-Bapak pemateri yang telah menyajikan materi yang begitu banyak kepada siswa di rumah. Maka itu mungkin ada tanya-tanya jawab dari siswa, namun Anda tidak bisa sampaikan melalui forum ini karena tadi Ibu sudah bilang bahwa pembelajaran kita merupakan pembelajaran jarak jauh. Jadi nanti kamu sampaikan melalui wali-wali kelas kamu atau ada WA group, boleh disampaikan melalui WA group. Sekarang kita masuk pada sesi tanya jawab ya, Bapak-bapak pemateri kedua ya. Pasti semua siswa di rumah ingin mengetahui yang disampaikan oleh Pak Nai tadi bahwa hukum itu merupakan suatu panglima ya. Dulu Anda di kelas 7 Anda pasti belajar tentang norma dan keadilan. Pada norma hukum itu ada kita belajar tentang norma dan keadilan. Anda sudah kenal ada 4 norma, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Norma hukum itu mempunyai sanksi yang tegas dan nyata. Apabila siswa melanggar tata tertib sekolah, siswa akan mendapatkan sanksi. Tapi tadi pasti siswa kaget begitu ya, anak-anakku sekalian yang Ibu sayangi. Tadi yang dijelaskan oleh Pak Nai bahwa hukum itu merupakan suatu panglima. Tolong Bapak Nai bisa jelaskan kepada anak-anak di rumah. Ya, artinya apa hukum itu yang dimaksud dengan hukum sebagai panglima? Yaitu ketika kita melakukan sesuatu harus ada landasan hukumnya. Jadi tidak bisa kita berlaku sembarang, bertindak sembarang. Misalnya ya, kita melihat ada teman kita yang melakukan pemukulan terhadap temannya atau melakukan satu tindakan yang kurang baik. Terus kita langsung main hakim sendiri, terus kita balas. Nah, ini tidak bisa. Nah, ini harus kita laporkan ke wali kelas kita atau ke guru-guru kita. Jadi jangan kita bertindak sendiri. Itu artinya main hukum sendiri. Di sekolah ada aturannya. Nah, itu yang harus kita taati di sekolah ini. Contoh kalau di sekolah. Begitu juga dengan di masyarakat. Ya. Misalnya ada pencurian, langsung diborong bersama warga. Nah, ini namanya main hakim sendiri. Nah, tidak berdasarkan hukum yang berlaku. Caranya bagaimana? Harus kita amankan dulu, kita laporkan kepada pihak-pihak yang berwajib, yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan hukum. Jadi, hukum dijadikan sebagai panglimanya seperti itu. Barangkali ada tambahan. Ya, dari pemahaman hukum sebagai panglima ini, artinya dari kata panglima ini menyatakan bahwa dia tertinggi. Jadi, karena dia tertinggi, dia bisa dijadikan sebuah acuan. Begitu, acuan. Jadi kita bertindak harus sesuai acuan yang ada. Gitu. Karena dia yang tertinggi dan kita harus mengingat dia. Dalam bertindak dalam berlaku dia jadi pengarah, begitu, pengarah kemana. Jadi seperti yang dijelaskan oleh pemateri pertama bahwa tidak bisa main hakim sendiri. Ini jelas, ini benar sekali. Karena dia sebagai panglima itu sebagai pengatur, gitu. Pengatur. Ini nggak bisa, ini begini. Jadi harus sesuai ketentuan atau undang-undang yang di masyarakat dikenal dengan norma. Nah, baik itu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, atau norma hukum. Karena begini, dalam prinsip norma itu, norma agama ada sanksi-sanksi yang tidak jelas. Maka di sini dipertegaskan. Contoh sanksi yang tidak jelas seperti apa? Kalau mati masuk nerakanya kan tidak dia, kan begitu kan? Ya. Tapi jelaskan kalau kita mati pasti ada, itu pasti ada. Ada penjelasan. Ada lagi norma kesusilaan seperti di masyarakat terjadi pelecehan lalu dibuang ke sana, dibuang kemari, terus dia anggap malu gitu, dia membuat satu tindakan asusila terus dia rasa malu. Ini termasuk dengan norma kesusilaan. Kurang sanksinya, kurang tegas. Maka itu lahirlah dari pemerintah mengeluarkan suatu produk hukum untuk mempertegaskan sanksi. Daripada norma yang tidak tadi dia pertegaskan. Jadi kalau umpamanya mencuri, tangkap dan dipenjarakan. Jadi sanksinya jelas. Ya.
Untuk sementara seperti itu. Luar biasa ya, Bapak pemateri yang pertama dengan Bapak pemateri yang kedua. Kita berikan aplaus dulu kepada Bapak-Bapak pemateri. Salam PPKN. Salam. Berarti dengan jelas ya bahwa norma hukum itu mempunyai sanksi. Dia mempunyai sanksi yang tegas dan nyata, ya Pak ya? Iya. Dia mempunyai sanksi yang tegas dan nyata. Kenapa? Yang tadi Bapak pemateri yang pertama bilang bahwa apabila terjadi perkelahian di sekolah, itu Anda tidak boleh semena-mena, Anda tidak boleh seenaknya. Teman pukul, terus langsung pukul sampai babak belur, tidak perlu. Ada Bapak Ibu di dalam kelas, ada wali kelas di sekolah, ya Bapak ya. Terus ada kesiswaan juga, ada Bapak Wakasih kesiswaan, bisa dipanggil lalu diatur secara baik-baik. Ada yang terpenting adalah tata tertib. Itu kan norma hukum di sekolah. Karena di sekolah itu punya aturan. Aturan itu adalah tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah merupakan norma hukum. Norma hukum di sekolah. Apabila siswa melanggar norma hukum, berarti dia akan ada sanksinya. Dia mendapat sanksi yang tegas dan nyata. Malah Dan sanksi ini juga dalam bentuk pembinaan, tidak semena-mena terus tindakan umpamanya tidak, intinya bahwa sanksi ini kita bina dia karena mereka ini adalah masih dalam taraf belajar, jadi kita bina sesuai dengan mutu pendidikan untuk bina dia, jadi ada aturannya sudah jelas di sana, begitu. Mungkin Anda sudah paham tentang panglima hukum sebagai panglima tadi, ya. Mungkin Pak Naib ada satu pertanyaan lagi dari saya untuk mewakili anak-anakku di rumah. Tadi Pak Naib bilang bahwa ada di tata urutan perundang-undangan, di sana dinyatakan bahwa Undang-Undang Dasar merupakan tata urutan yang paling tertinggi. Yang paling tertinggi, bahwa ada di bawahnya ada MPR, di bawahnya ada undang-undang, di bawahnya ada peraturan pemerintah, di bawahnya ada Kepres, di bawahnya ada Perda, Pak ya? Bapak bisa jelaskan kepada siswa Undang-Undang Dasar 1945 merupakan tata urutan yang paling tertinggi. Iya, memang sudah disepakati bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu merupakan peraturan perundang-undangan yang paling tinggi di negara kita. Jadi setiap aturan-aturan yang ada di bawahnya, seperti TAP MPR, keputusan Presiden, peraturan pemerintah, peraturan daerah provinsi, daerah kota. Nah, ini tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Ketika ada kota atau provinsi membuat peraturan, ternyata peraturan ini disinyalir atau ditengarai ada yang tidak sesuai dengan undang-undang, maka itu batal dengan sendirinya. Jadi tidak boleh diberlakukan. Nah, ini kan kemarin ada beberapa perda-perda yang dihapus mungkin karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Jadi ketika pemerintah kota atau provinsi itu bikin aturan, itu harus mengacu kepada aturan tertinggi tersebut, yaitu Undang-Undang Dasar. Itu maksudnya seperti itu. Berarti kayak orang tata tertib begitu tidak boleh bertentangan, ya Pak ya? Iya. Tidak boleh. Jadi tata tertib yang ada di SMP Negeri 1, yang ada di SMP Negeri 2, di di Pak Naib punya sekolah SMP Muhammadiyah 1 Kota Ternate, di Bapak pemateri yang kedua punya sekolah SMP Negeri 6, tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya. Kenapa? Karena dia merupakan tata urutan yang paling tertinggi. Mungkin ada tambahan dari Pak. Oke, kesempatan kedua ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang tata urutan atau lebih dikenal dengan hierarki. Nah, tata urutan. Kenapa Undang-Undang Dasar itu
menduduki tempat yang tertinggi atau terpenting karena di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu ada tujuan negara di situ dan dasar negara sehingga dia tidak bisa dirubah. Iya. Nah, jadi dia jadi acuan yang paling sangat mendasar. Dia tidak bisa dirubah karena itu ada tujuan di situ di mukadimahnya. Ya, istilah lain itu mukadimah. Nah, dari pembukaan itu istilah lainnya mukadimah. Nah, di situ tidak bisa dirubah. Ada unsur-unsur yang tidak bisa dirubah di dalam Undang-Undang Dasar. Ada diperbolehkan berubah, tapi di mukadimahnya itu tidak bisa dia khusus tidak bisa dirubah sama sekali. Dan pada pasal 37 kalau tidak salah, pasal 37 ayat 1, 2 sampai 4 itu adalah mekanisme bagaimana merubah. Tapi ada satu yang tidak bisa dirubah lagi adalah bentuk negara dari Undang-Undang Dasar itu, sehingga itu menjadi acuan tertinggi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk melengkapi hierarki daripada susunan undang-undang. Pantas Pak ya, pantas di dalam tata tertib sekolah itu kita mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya pada pembukaan Undang-Undang 1945 pada alinea yang keempat itu tertera dasar negara kita. Maka itu setiap tata tertib sekolah itu poin yang pertama adalah siswa harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Begitu ya Pak ya. Nah, karena sesuai dengan dasar negara Republik Indonesia yaitu Pancasila pada sila yang pertama sayang, yang pertama yang berbunyi ketuhanan Yang Maha Esa. Mungkin ada satu lagi Pak, masih ada waktu kurang lebih 3 menit lagi. Tadi ada penjelasan ya bahwa di daerah tingkat 1 dan daerah tingkat 2 tentang perda ya, tentang perda. Tadi Bapak jelaskan bahwa apabila ada perda, jangan pergi jauh-jauh sudah anak-anakku sayang, karena kita kan di Kota Ternate ya, berarti kita punya perda yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat 2 Pak. Harus ada persetujuan dari Bapak Wali Kota sebagai kepala daerah Kota Ternate, ya Pak ya. Seumpamanya ada peraturan daerah yang melanggar peraturan daerah tingkat 1 provinsi. Kira-kira bagaimana Bapak berdua? Ya, oke. Untuk kalau perda tingkat 2 dia bertentangan dengan perda tingkat 1, maka perda tingkat 2 ini dengan sendirinya dia yang paling bawah itu langsung gugur dengan sendiri. Jadi dia harus melihat aturan yang di atasnya. Nah, peraturan yang di bawah harus melihat aturan yang di atas. Begitu. Dia tidak bisa bertentangan. Nah, jadi kalau umpamanya lagi diperjelaskan dengan umpamanya tingkat 1 kurang jelas, sifatnya umum, maka harus diperjelaskan dengan peraturan daerah tingkat kota. Hanya memperjelaskan. Ya, tapi dasarnya tidak seperti distribusi, contohnya, distribusi sampah. Contohnya seperti itu. Ya. Jadi di Kota Ternate itu kebetulan Bapak pemateri yang kedua menyampaikan, Ibu pernah bayar air di PAM. Di sana ada retribusi sampah anak-anakku sayang. Apakah warga negara yang ada di Kota Ternate ini tidak mau bayar? Ya jelas pasti tidak boleh ya Bapak-Bapak ya. Tidak boleh, harus bayar. Harus bayar. Karena kenapa? Dia sudah masuk perda sayang. Dia sudah masuk perda. Maka itu kita sebagai warga negara Kota Ternate yang baik adalah warga negara yang harus patuh pada peraturan-peraturan, ya, peraturan-peraturan. Itu saja dari kami. Mungkin ada kesimpulan dari Pak Nai sebagai Bapak pemateri yang pertama atau Bapak pemateri yang kedua. Ya, kami rasa sudah cukup materi kita dari awal sampai akhir. Saya harapkan anak-anak yang kurang jelas dengan materi tadi bisa ditanyakan di guru kelas masing-masing. Ya, itu saja. Silakan di.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Sebelum Ibu menutup pertemuan pembelajaran mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan pada pagi hari ini, Ibu akan membacakan tugas atau yang biasa kita sebut dengan PR ya atau LKPD. Ada 5 tugas yang harus Anda kerjakan. Setelah mengerjakan soal-soal ini, boleh Anda tulis, yang tidak punya HP, Anda boleh tulis soal-soal dengan jawabannya. Anda langsung kumpul ke guru mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di sekolah. Dan yang berikutnya yang punya HP bisa langsung kirim ke WA pribadi. Oke, itulah pertemuan kita pada hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PPKN. Salam.